Identitas Kim Jong Nam diungkapnya jelas di media sosial. Nam mengganti namanya dengan Kim Chol, namun tetap memposting foto-foto perjalanannya ke berbagai negara. Nam adalah anak pertama mantan penguasa Korea Utara Kim Jong Il. Perselisihan antara keluarga membuat Nam akhirnya keluar dari negaranya. Salah satunya saat Nam kedapatan ke Jepang untuk berkunjung ke Disneyland. Ia bahkan tidak datang saat ayahnya meninggal dunia tahun 2011 lalu. Tahta kepemimpinan yang seharusnya dipegangnya diambil alih oleh adik tirinya Kim Jong Un. Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang menyita perhatian media internasional di tahun 2017 lalu. Kasus ini menimpa seorang tokoh ternama yaitu Kim Jong Nam yang merupakan kakak tiri dari pemimpin tertinggi negara Korea Utara Kim Jong Un. Selain menarik perhatian media internasional, di Indonesia sendiri kasus tersebut sangat mengejutkan pemerintah sebab salah satu tersangka dari kejadian yang menimpa Kim Jong Nam adalah warga Indonesia. Sementara di negara Malaysia, peristiwa yang terjadi di negara tersebut membuat hubungan diplomatik antara negara Malaysia dan Korea Utara sempat memburuk akibat dari kasus ini. Nah, seperti apa kasus selengkapnya? Di video kali ini saya akan menceritakan kasus tersebut berdasarkan informasi dari berbagai media berita yang sudah saya rangkum. Ya udah, langsung aja yuk ke ceritanya. Kim Jong Nam lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1971 di Pyongyang, Korea Utara. Dia adalah anak sulung dari Kim Jong Il yang merupakan pemimpin tertinggi Korea Utara dari tahun 1994 sampai tahun 2011. Sementara ibunya ialah seorang artis ternama pada eranya yang bernama Sung Hae-rim. Kedua orang tuanya sudah menjalin hubungan dari tahun 1968 jauh sebelum Kim Jong Il diangkat menjadi pemimpin Korea Utara. Dulu hubungan orang tua Jong Nam tidak direstui kakeknya Kim Il Sung, yaitu pemimpin Korea Utara dari tahun 1972 sampai 1994. Oleh sebab itu, ayahnya terpaksa menjalani hubungan dengan ibu Jong Nam secara sembunyi-sembunyi. Sampai pada akhirnya lahirlah Kim Jong Nam pada tahun 1971. Sejak Kim Jong Nam lahir, keberadaannya ditutup-tutupi. Selama 8 tahun pertama, hidupnya dihabiskan bersama dengan Song Hae-rang yang merupakan kakak tertua dari ibunya. Bibi Jong Nam merawatnya dengan penuh kasih sayang, bahkan Jong Nam dianggap seperti anaknya sendiri. Di usia yang hampir menginjak 9 tahun, Jong Nam belum pernah yang namanya mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Ketika tinggal bersama bibinya di Pyongyang, bibinya lah yang mengajari dia berbagai macam hal. Meski demikian, ayahnya Kim Jong Il kerap menemui putranya tersebut. Lalu pada tahun 1980-an, tepat di usianya yang mendekati 9 tahun, Jong Nam diterbangkan ke Moskow untuk menimba ilmu di sana. Beberapa tahun kemudian, menurut berita yang beredar, Jong Nam masuk ke sekolah internasional di Jenewa, Swiss. Saat tinggal di luar negeri, dia rajin mempelajari berbagai macam bahasa dari berbagai negara, di antaranya ada bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Tak hanya itu, Jong Nam juga sangat fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1988, Jong Nam kembali ke negara asal kelahirannya yaitu Korea Utara. Kala itu usianya hampir menginjak 18 tahun. Menurut teman dekatnya, selama hidup di negara asing, Jong Nam nampak seperti anak yang kekurangan kasih sayang. Jauh dari bibi yang merawat dia sewaktu kecil, membuat hidupnya kesepian. Entah seperti apa hubungan Jong Nam dengan ibu kandungnya Sung Hae-rim, yang pasti tidak ada informasi sama sekali mengenai hal itu.
Rasa kesepian Kim Jong-nam kian menggunung tatkala dia kembali ke Korea Utara. Ayah yang ia banggakan saat itu telah memiliki istri simpanan baru. Tentunya hal ini membuat kasih sayang ayahnya terbagi untuk istri baru serta anak-anak dari hasil hubungan mereka. Istri baru ayahnya tersebut merupakan istri simpanan yang ketiga, yaitu Ko Yong-hui. Nah, Ko Yong-hui itu ibu kandung dari Kim Jong-un. Kim Jong-un bukanlah anak satu-satunya yang dilahirkan Ko Yong-hui. Dia masih memiliki 2 anak lagi, yaitu Kim Jong-chul anak pertama dan Kim Yo-jong anak terakhir. Jadi, Kim Jong-un ini merupakan anak keduanya. Selain tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari sang ayah, pergerakan Kim Jong-nam di Korea Utara juga dibatasi. Dia dilarang pergi kemana-mana tanpa izin, seakan-akan keberadaannya ditutup-tutupi. Terbukti dari media Korea Utara yang tak mengendus keberadaan Kim Jong-nam saat itu. Hanya beberapa petinggi Korea Utara saja yang mengetahui hal ini. Meskipun begitu, bukan berarti Jong-nam tidak dianggap dan tidak memiliki jabatan apapun. Buktinya, pada tahun 1998, dia ditunjuk untuk menempati posisi senior di Kementerian Keamanan Publik. Tak hanya itu, dia juga dipercaya untuk memimpin Komite Komputer Korea Utara. Pada posisinya tersebut, dia bertanggung jawab atas jaringan internet dan beberapa teknologi lainnya. Sejatinya, dulu Kim Jong-nam lah yang diprediksi akan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin tertinggi di Korea Utara. Namun, hanya gara-gara dia ketahuan menyelinap ke Jepang dengan paspor palsu pada tahun 2001, nama dia pun dicoret dari daftar ahli waris tahta. Dari kejadian itu, banyak sekali media yang memberitakan. Kim Jong-nam sebagai calon pewaris tahta nampaknya belum dewasa. Kebebasan yang ia dapat di luar negeri membuat dia lupa bahwa tindak tanduknya akan selalu menjadi sorotan media. Berita tentang jam tangan Rolex bertatakan berlian milik Jong-nam dan tas LV milik pacarnya pun jadi headline berita karena dianggap pemborosan rezim, padahal rakyat Korea Utara masih banyak yang menderita kelaparan. Kelakuan putra sulungnya itu mempermalukan Kim Jong-il, ayah serta pemimpin tertinggi Korea Utara pada saat itu. Perjalanan diplomatik ke Cina yang harusnya dihadiri Kim Jong-il dan putranya Kim Jong-nam sampai-sampai dibatalkan karena berita tersebut. Saking malunya, Kim Jong-il mengusir putranya dari negara Korea Utara. Oleh sebab itu, Kim Jong-nam hidup dalam pengasingan di Macau, Hong Kong. Lantas siapa yang akan menggantikan posisi Kim Jong-il kelak? Pertanyaan itu mulai terpecahkan dengan sendirinya, tepatnya pada tahun 2010 ketika putranya Kim Jong-un diangkat ke posisi tinggi militer dan politik. 1 tahun kemudian, Kim Jong-il dikabarkan meninggal akibat serangan jantung. Saat acara pemakaman, putra sulungnya Kim Jong-nam tidak nampak sama sekali. Hanya Kim Jong-un yang terlihat berdiri di samping peti mati ayahnya. Setelah kematian ayahnya, Kim Jong-un secara resmi diangkat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara pada tanggal 28 Desember 2011. Lalu, bagaimana dengan Kim Jong-nam? Mengetahui saudara tirinya menjadi pewaris tahta, Jong-nam tidak tinggal diam. Dia mengkritik kenaikan adik tirinya melalui email yang ditujukan kepada jurnalis Jepang. Dia menyebut hal itu seperti lelucon belaka. Bagaimana mungkin pemuda yang baru berusia 28 tahun tersebut bisa memimpin sebuah negara? Kim Jong-nam bahkan memprediksi kalau rezim Kim Jong-un pasti tidak akan bertahan lama. Dari peristiwa itulah Kim Jong-un menganggap Jong-nam sebagai ancaman besar yang kapan saja bisa merebut posisinya. Merasa terancam, Kim Jong-un berusaha menyingkirkan kakak tirinya. Berbagai usaha telah dilakukan namun gagal. Jong-nam masih saja hidup dan melenggang bebas ke berbagai negara, padahal dia tahu bahaya ancaman dari adik tirinya bisa datang kapan saja dan dimanapun.
Di beberapa momen, apalagi saat bersama keluarganya, ketika sedang makan di restoran atau di tempat umum lainnya, Jongnam menyewa beberapa pengawal demi keamanan. Salah satu teman dekat Jongnam yaitu Anthony Sahakian membeberkan bahwa semasa hidup di pengasingan, Jongnam selalu dihantui rasa takut, cemas, serta terancam. Dia tahu Kim Jong-un bisa memerintah siapa saja untuk melenyapkan keberadaannya. Tak tahan menjalani hari-hari dengan perasaan berkecamuk, Jongnam sepertinya putus asa dan memutuskan membuat surat yang ditujukan kepada adik tirinya. Isi surat tersebut memohon agar Kim Jong-un memberi kebebasan kepada Jongnam serta keluarganya. Surat itu berbunyi seperti ini. Tolong cabut perintah hukuman terhadap saya dan keluarga saya. Kami tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya cara agar saya bisa bebas adalah melakukan tindakan bodoh dengan mengakhiri hidup saya sendiri. Akan tetapi, surat tersebut tidak menyentuh hati Kim Jong-un sama sekali. Di tanggal 13 Februari tahun 2017, apa yang selama ini ditakutkan Kim Jong-nam benar-benar terjadi dan menimpa dirinya. Hari itu, Kim Jong-nam hendak kembali ke Makau melalui jalur udara. Ketika dia sedang mengantri di bagian self-check-in di Bandara Internasional Kuala Lumpur II atau disebut KLIA 2, tiba-tiba seorang wanita memakai celana jeans robek dengan atasan singlet abu-abu berkewarganegaraan Indonesia mendekati Kim Jong-nam seolah-olah berusaha mengalihkan perhatian Jong-nam. Selang beberapa detik kemudian, komplotannya seorang wanita asal Vietnam mengenakan jumper dan kaos putih bertuliskan LOL langsung merangkul leher Jongnam dari belakang lalu mengusap wajah Jongnam dengan selembar kain yang sudah diberi cairan kimia VX Nerve Agent sebelumnya. Usai tugas mereka kelar, kedua wanita tersebut meminta maaf lalu pergi dengan arah yang berlawanan. Sementara Kim Jong-nam buru-buru berjalan menemui petugas bandara untuk memberitahu kejadian yang baru saja dialami. Dia bahkan memperagakan kepada petugas bagaimana dia diserang kedua wanita asing dengan beberapa kali menunjuk wajahnya. Setelah mengerti apa yang dijelaskan Jong-nam, petugas bandara tersebut mengantarnya menuju menara medical clinic yang berada di lantai 2. Sesampainya di sana, Kim Jong-nam sempat duduk di sofa yang berada di dalam ruangan klinik. Namun, beberapa saat kemudian dia mengerang kesakitan sambil mengatakan, sangat menyakitkan, wajah saya telah disemprot cairan. Tak henti-hentinya, Jong-nam mengeluh kesakitan dalam bahasa Inggris hingga dia mengalami kejang ringan hampir di ambang pingsan. Banyak orang yang mengerumuni klinik tersebut karena penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan pria bertubuh gemal yang memasuki usia 46 tahun itu. Saat itu, petugas klinik langsung bergegas memasang selang oksigen untuk membantu pernafasan Kim Jong-nam. Melihat kondisi Jong-nam makin parah sementara persediaan obat-obatan di klinik terbatas, Jong-nam kemudian dibawa ke Rumah Sakit Putrajaya. Namun malangnya, di tengah perjalanan, Kim Jong-nam menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil ambulan. Keesokan harinya, tanggal 14 Februari tahun 2017, Kepala Kepolisian Malaysia mengumumkan identifikasi jenazah yang memiliki 2 paspor berbeda, salah satunya atas nama Kim Chol tersebut ternyata adalah Kim Jong-nam. Beliau mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah memenuhi persyaratan hukum dalam mengidentifikasi jenazah Kim Jong-nam. We have now established that Kim Chol is Kim Jong-nam. We have fulfilled the requirement of the laws on his identification. So I'm not going to tell you how we do it due to the for the security of the safety and the security of the witnesses. So I'm not going to tell you how it was done. So I'm just confirming that the body which earlier on known as Kim Chol has been confirmed to be Kim Jong-nam. Selanjutnya, tanggal 15 Februari tahun 2017,
kepolisian Malaysia dan tim dokter melakukan otopsi pertama terhadap jenazah Kim Jong Nam di Hospital General Kuala Lumpur. Hasil otopsi diumumkan di tanggal berikutnya yaitu 16 Februari tahun 2017 yang menyatakan bahwa kematian Kim Jong Nam dikarenakan serangan jantung. Atas autopsi pertama tersebut, Duta Besar Korea Utara di Malaysia yang bernama Kang Chol mengaku keberatan karena pemerintah Malaysia tidak melibatkan perwakilan dari Korea Utara dalam proses otopsi jenazah Kim Jong Nam. We went there and we confirmed that he is the Korean citizen. And then they said that they should conduct a post-mortem on him in order to clarify the cause of the death. And we rejected because they said that he was dead due to heart attack. So that's why if it is heart attack, there is no necessity to conduct a post-mortem. Siti Aisyah disebut-sebut sebagai agen intelijen Korea Utara, namun dirinya membantah telah melakukan aksi pelenyapan tersebut.